Halo, saya Rinda, mewakili kelompok 4 untuk presentasi tugas ulangan akhir. Who are we? Kita adalah Telshop. Telshop merupakan bisnis yang bergerak di bidang dropshipper. Dropship sendiri merupakan suatu bisnis yang di mana pelaku usaha dapat berjualan tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis dropship disebut sebagai dropshipper. Dan alasan kita memutuskan untuk memulai bisnis Telshop atau dropship ini karena pada masa pandemi COVID-19, tingginya minat belanja secara online membuat kita tergerak untuk memulai Telshop. Tentunya karena banyaknya masyarakat yang enggan keluar rumah untuk berbelanja dan kita datang untuk membantu memudahkan hal tersebut. Saat kita memutuskan untuk memulai Telshop, tentu saja kita sudah membuat visi, misi, dan tujuan. Visi kita menjadikan Telshop dropshipper terpercaya dan memiliki penjualan tinggi juga merata ke seluruh Indonesia. Misi kita melayani para konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara cepat dan mudah, melakukan pemasaran produk secara gencar melalui media sosial, mengembangkan usaha dari para supplier, memperluas produk penjualan dari supplier terpilih, berkomitmen menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Tujuan dibangunnya Telshop adalah image bahwa bisnis adalah suatu yang mudah dijalankan dengan waktu yang fleksibel, tingkat risiko yang rendah karena tidak perlu modal yang banyak, serta tidak perlu menimbun barang dagangan karena barang akan dikirimkan apabila pesanan sudah terkonfirmasi oleh supplier. Adanya 9 elemen of BMC untuk memulai sebuah bisnis. Adanya value proposition, customer segment, customer relationship, channel, key activity, key research, key partner, cost structure, revenue stream. Apa sih itu 9 elemen of BMC? Yang pertama adanya value proposition. Proposisi nilai antara kombinasi produk dan layanan menciptakan nilai untuk segmen konsumen tertentu. Proporsi nilai dapat menyelesaikan masalah konsumen, memenuhi kebutuhan konsumen, jadi nilai tambah yang ditawarkan sebuah bisnis kepada segmen konsumen. Customer segmen atau pengelompokan konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen atau keinginan yang dapat dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Konsumen merupakan inti dari bisnis. Tanpa konsumen yang menguntungkan, bisnis tidak dapat bertahan lama. Untuk lebih memuaskan konsumen, dapat mengelompokkan mereka ke dalam beberapa segmen yang berbeda. Customer relationship atau hubungan yang ingin jalani oleh perusahaan dengan segmen konsumen yang spesifik. Perusahaan harus mengklarifikasi jenis hubungan yang ingin dibangun dengan setiap segmen konsumen. Adanya channel sebagai sarana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen konsumen untuk menyampaikan proposisi nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan sarana media yang dimiliki seperti marketplace atau media sosial, atau bertindak melalui mitra seperti supplier dan retail. Adanya key research atau aset krusial dan paling penting yang diperlukan untuk membuat modal bisnis beroperasi. Sumber daya dapat menambah dan menawarkan nilai proposisi, menjangkau pasar dan menjaga hubungan baik dengan segmen konsumen, dan mengoptimalkan revenue stream. Sumber daya utama dapat berupa fisik, keuangan, intelektual, atau kemanusiaan.
Ada key activity atau aktivitas utama menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat modal bisnis bekerja. Bagian aktivitas utama harus diisi dengan tugas-tugas yang perlu dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kegiatan utama yang dilakukan oleh Telshop tentu saja operasional bisnis seperti melayani pesanan yang masuk, melakukan pemasaran online setiap bulannya, melayani komplain pelanggan, pengembalian barang jika ada barang yang salah. Adanya key partnership menggambarkan jaringan pemasokan dan mitra yang membuat modal bisnis bekerja. Perusahaan menjalani kemitraan karena berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari banyaknya modal bisnis. Dan tentunya kita harus memiliki cost struktur untuk menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan modal bisnis. Bagian struktur biaya akan membantu mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis, menciptakan dan memberikan nilai, memelihara hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Semua yang menimbun biaya. Biaya tersebut dapat dihitung dengan relatif mudah setelah menentukan sumber daya utama kegiatan dan kemitraan utama. Adanya biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tetap sama seperti volume barang jasa yang dihasilkan lebih. Contohnya termasuk nilai gaji, sewa dan fasilitas manufaktur fisik. Dan adanya biaya variabel atau variable cost, biaya yang berbeda-beda secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Kesimpulan dari bisnis dropship ini akan terus berkembang seiring dengan minatnya belanja masyarakat yang tinggi. Telshop hadir untuk memulai sebuah bisnis yang bukan hanya ramah di kantong, namun juga mudah untuk dijalani. Fokus Telshop adalah memberikan barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, barang yang berkualitas, dan jam kerja yang fleksibel, serta modal usaha yang minim menjanjikan. Telshop untuk hadir membantu para supplier memasarkan dagangannya dan membantu konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan. Terima kasih.